Hai, bersama saya Rakis di kanal Senandika. Tempat kita mendiskusikan tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, buat kalian yang baru pertama kali melihat video ini dan memang ini video pertama saya, silahkan klik tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan video-video yang akan hadir di kanal YouTube ini. Di video kali ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kalian membuat atau mendengar bentuk kalimat seperti diam-diam, dia makan apel saat apel? Atau bentuk kalimat seperti Bang Agus menyimpan uang di bank? Atau juga kalimat kami tahu kok kalau ayah tidak suka tahu. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 kalimat tersebut, ternyata di setiap kalimatnya ada beberapa yang memiliki kesamaan, yaitu baik kesamaan bunyi ataupun kesamaan bentuknya, ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, hal tersebut dikaji dalam sebuah cabang ilmu linguistik yang disebut dengan semantik. Ilmu semantik itu membicarakan tentang makna. Nah, dalam hal ini ya, itu akan berkaitan dengan relasi makna. Saya yakin kalian cukup familiar dengan sinonim dan antonim. Nah, itu juga termasuk dalam relasi makna. Relasi ya tentu saja hubungan. Jadi nggak cuma kalian aja yang punya hubungan, ternyata makna juga punya hubungan. Nah, ada 3 istilah yang perlu kita kenal pada hari ini. Yang pertama, homonim, homofon, dan homograf. Plus satu yang penting untuk kalian ketahui yaitu polisemi. Yang pertama, homofon. Sebuah istilah yang dapat kita gunakan ketika kita menemukan atau menggunakan sebuah kata yang memiliki pelafalan yang sama. Jadi ketika kita ucapkan itu sama, tapi ejaan atau tulisannya itu berbeda. Dan tentu saja maknanya yang berbeda. Sebagai contoh, dalam sebuah kalimat yang sudah tadi saya sebutkan, Bang Agus menyimpan uang di bank. Kita tahu bahwa dalam satu kalimat tersebut terdapat 2 kata bank, tapi penulisannya berbeda. Yang pertama, bank ditulis dengan B-A-N-G yang memiliki makna kata sapaan untuk kakak laki-laki. Sedangkan kata bank yang kedua ditulis dengan B-A-N-K yang memiliki makna badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Ketika kita menyebutkan 2 kata tersebut, kata bank baik yang memiliki makna kakak laki-laki ataupun badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, itu kita ucapkan dengan cara yang sama, tapi penulisannya atau ejaannya berbeda. Contoh yang kedua, di masa depan saya dapat berbicara di depan massa dengan percaya diri. Oke, di situ ada kata massa dan kata massa. Jadi kita tahu juga bahwa kata massa yang pertama ya itu memiliki makna sebuah jangka waktu tertentu. Sedangkan kata massa yang kedua itu kata yang menunjukkan sekumpulan orang yang berkumpul, yang banyak. Nah, penulisannya berbeda. Kata yang pertama ditulis dengan M-A-S-A, sedangkan kata yang kedua ditulis dengan M-A-S-S-A. Mengucapkan kedua kata tersebut sama, tapi ejaannya dan tentu saja maknanya berbeda. Contoh kata-kata dari homofon yang lain itu ada di kata sanksi. Ya, baik sanksi yang ditulis dengan S-A-N-G-S-I ataupun sanksi yang ditulis dengan S-A-N-K-I. Ataupun kata syarat. Ada kata yang ditulis dengan S-Y-A-R-A-T ataupun kata yang ditulis dengan S-A-R-A-T. Nah, itulah yang disebut dengan homofon. Oke, istilah yang kedua yaitu homograf. Homograf, ya. Kalau tadi ada homofon, kita bisa mengasosiasikan font itu sebagai bunyi, berarti sama bunyinya. Sedangkan homograf, graffiti, artinya tulisan. Artinya kita bisa mengasosiasikan sebagai tulisan yang sama, ya. Jadi homograf adalah istilah yang dapat kita gunakan ketika kita menemukan kata yang memiliki ejaan yang sama,
tapi pelafalan dan maknanya berbeda. Ejaan sama, pelafalan dan maknanya berbeda. Sebagai contoh, mereka saling serang di kota Serang. Mereka saling serang di kota Serang, ya. Nah, kita tahu bahwa penulisannya sama, ditulis dengan tulisan SERANG. Tapi ketika kita mengucapkannya, dua kata tersebut berbeda dan memiliki makna juga yang berbeda. Kata serang ya memiliki arti menyerang, dibaca dengan pepet, serang. Sedangkan kata yang kedua menggunakan taling, yaitu Serang, artinya ibu kota di provinsi Banten. Oke, contoh yang kedua, diam-diam dia makan apel saat apel. Kita tahu bahwa penulisannya sama, tapi kita mengucapkan tentu saja berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Kata apel dengan pembunyian atau kita ucapkan nya pepet, ya itu artinya buah, salah satu jenis buah. Tapi kata apel ya kita baca menggunakan taling, nah, itu artinya bacara. Nah, bentuk-bentuk homograf yang lain dapat kita temukan pada kata-kata seperti memerah dengan memerah, kemudian teras dengan teras, atau kata seri dengan seri. Tambahan informasi untuk kalian. Ketika kita membicarakan pepet ataupun taling, biasanya kan ada tanda tambahan pada huruf-huruf ketika itu kita ingin bacakan. Tanda tambahan pada huruf tersebut disebut dengan pelafalan diakritik. Pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015 dijelaskan bahwa ada dua jenis taling dan memiliki dua tanda yang berbeda. Yang pertama, ada taling terbuka. Ya, itu ketika kita temukan pada kata lele. Kita bisa lihat pemegang suku katanya itu terbuka, le. Ada juga yang disebut dengan taling tertutup. Ya, taling tertutup. Ya, seperti dalam contoh kata nenek. Nah, di situ ada suku kata yang tertutup pada bagian akhir dari kata nenek, nenek. Nah, itu kan beda dibandingkan dengan kata lele. Oke, tentu saja yang terakhir adalah pepet, seperti dalam kata bekas, ya. Pelafalan bunyi e-nya berbeda. Ya, oke, istilah lain yang dapat kita temukan yaitu homonim. Nah, bentuk homonim dapat kita lihat ketika ada sebuah kata yang memiliki pelafalan atau kita ucapkan itu sama dan ejaannya juga atau ditulisnya juga sama, tapi tentu memiliki makna yang berbeda. Jadi homonim ini ya homonim memiliki pelafalan dan ejaan yang sama tapi maknanya berbeda. Seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan, kami tahu bahwa ayah tidak suka tahu. Nah, kata tahu ya itu ditulis dengan bentuk yang sama dan diucapkan juga dengan pelafalan atau bunyi yang sama, sedangkan artinya berbeda. Tahu yang pertama kita bisa pahami sebagai mengerti atau paham, sedangkan kata tahu yang kedua dapat kita maknai sebagai makanan dari kedelai putih. Sebagai contoh lain dari bentuk homonim ya itu dalam kalimat seperti ini. Nasibnya Malang ketika dia berada di Malang. Oke. Kata Malang ditulis dengan bentuk yang sama dan kita ucapkan dengan cara yang sama. Tapi Malang yang pertama dalam kalimat tersebut memiliki makna bernasib buruk. Sedangkan Malang yang kedua yaitu merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur. Nah, contoh dari bentuk homonim lain dapat kita lihat seperti di dalam kata-kata bulan, genting, selang, bisa, rapat. Nah, contoh-contoh tadi bisa disebut sebagai bentuk homonim. Oke. Saya tegaskan kembali, homonim itu berarti memiliki pelafalan dan ejaan yang sama tapi makna yang berbeda. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk-bentuk homonim dapat kita temui dengan mudah. Cirinya adalah kata-kata yang termasuk homonim akan muncul sebagai lema atau entry yang terpisah. Kata tahu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti akan ada beberapa entry. Entry pertama, entry kedua, ya, begitupun kata Malang.
Jadi akan berdasarkan entry atau lema yang berbeda, maka itu menunjukkan homonim. Nah, sampai di sini kalau kalian belum subscribe kanal YouTube ini, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan klik like. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru dari kanal YouTube ini, silahkan klik simbol lonceng yang ada di bawah. Nah, ini istilah yang terakhir yang dapat kita pahami pada video kali ini, yaitu polisemi. Berbeda dengan homo yang lain, homonim, homofon, homograf yang tadi sudah dijelaskan, polisemi dapat kita gunakan ketika ada kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Ya, jadi maknanya saling berhubungan atau secara ringkas memiliki makna yang lebih dari satu kata yang ternyata memiliki makna lebih dari satu. Contohnya ada di kata kepala. Oke, kita tahu bahwa kepala yang pertama bisa kita artikan sebagai bagian atas dari tubuh manusia, tempat tumbuhnya rambut, ya kan? Atau kata kepala yang memiliki makna pemimpin atau ketua. Sebagai contoh dalam kalimat, ayah saya mengepalai 50 karyawan di kota Bogor. Oke. Nah, di situ artinya dia memimpin. Tapi yang digunakan kata kepala. Atau kata kepala juga bisa memiliki makna sebagai kata penggolong bagi manusia atau orang. Contohnya, Presiden memberikan bantuan kepada 50 kepala yang terdampak pandemi virus corona. Nah, bentuk-bentuk polisemi juga ada di kata ibu, anak, mata, ya, dan tentu saja kata-kata yang lain. Jika kalian mengetahui bentuk-bentuk kata dari homonim, homofon, homograf, dan polisemi yang lainnya, kalian boleh diskusikan atau kalian komentari di kolom komentar di bawah. Oke, di bentuk polisemi di dalam kamus, itu kata yang berpolisemi akan muncul sebagai satu lema namun memiliki beberapa penjelasan. Jadi kalau kita ingin mencirikan polisemi ketika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hanya ada satu atau dua entry, tapi dalam satu entry-nya itu akan terdapat beberapa pengertian atau penjelasan. Nah, itu akan mencirikan sebagai sebuah bentuk polisemi. Sebagai kesimpulan, homonim memiliki tulisan yang sama dan bunyi yang sama. Homofon bunyinya sama tapi tulisan berbeda, maknanya pun tentu berbeda. Homograf, graf, tulisannya sama, bunyinya berbeda, dan maknanya pun berbeda. Sedangkan polisemi, kata atau frasa yang memiliki beberapa makna atau satu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like, dan jika kalian tidak suka silahkan klik dislike. Klik juga tombol subscribe dan lonceng, dan juga silahkan berkomentar jika kalian memiliki pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan. Kalian juga boleh membagikan video-video ini ke grup WhatsApp, orang tua kalian, atau ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.